nanti video ini viral, saya bisa ditangkap sama polisi, saya bisa dipenjara ya. Kita tidak boleh melanggar undang-undang lalu lintas karena kita hidup di negara ya, bukan hidup di hutan rimba yang menggunakan hukum rimba. Semoga komentar-komentar Anda bisa bermanfaat bagi penonton-penonton lain. Ya, oke guys, selamat datang di channel kami. Seluruh konsumen setiaku dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami dan share ke grup-grup media sosial teman-teman Anda, agar supaya teman-teman Anda bisa memperoleh informasi terbaru dan layanan terbaik dari kami. Terima kasih kepada para elit Serba Mulia Auto yang sudah mengunjungi kami di sini tadi. Terima kasih kepada Pak Rian, Pak Lunarso, Pak Julianto, dan para bos-bos yang sudah datang tadi. Saya tidak tahu namanya satu persatu. Kami di Daihatsu Serba Mulia Auto Balikpapan, Rogot, dan Long Ikis selalu solid, dan tujuan kami cuma satu, adalah melayani konsumen Daihatsu yang ada di seluruh Kalimantan Timur. Sebelum saya membacakan komen-komen dari calon konsumen, komen-komen dari penonton, alangkah baiknya saya berada di dalam mobil karena di sini ribut guys. Oke? Ya, terima kasih. Saat ini saya akan bacakan komentar-komentar Anda, tapi sebelum saya bacakan komentar-komentar Anda, like sekarang ya guys. Terima kasih kepada komentar-komentar Anda. Semoga komentar-komentar Anda bisa bermanfaat bagi penonton-penonton lain. Dan sekarang saya akan jawab komentar-komentar Anda. Pertama dari Videa, coba buat video bagaimana pemakaian BBM, kondisi mobil, ada penumpang dan barang, biar kita bisa tahu seberapa irit dan seberapa kuat Daihatsu Rocky. Oke, terima kasih kepada Videa. Saya akan buat video untuk berikutnya ya, karena saya buat video itu selama ini tidak pernah direncanakan. Jadi ketika saya mengantar pesanan unit ke konsumen, disitulah saya buat videonya. Jadi kemungkinan suatu saat saya akan ajak jalan bareng konsumen, ataupun konsumen yang ngajak saya jalan bersama rekan-rekannya. Disitulah saya buat kontennya, dan saya akan coba berapa kuat Daihatsu Rocky ini apabila muat full, dan berapa irit, bagaimana efisiensi bahan bakar ya. Oke, ya dari Johan Cekarinto, kalau DP 50 juta angsurannya berapa per bulan untuk 3 tahun ya. Oke, untuk Yohan Cekarinto silahkan Anda kirim WA di nomor 0812 577577738, dan saya akan kirim Anda spesifikasi dan daftar harga juga DP 50 juta yang Anda ini ya. Oke, next Thomas Sintaring, tapi nanti katanya 16 Oktober ada revisi peraturan PPNBM akibat tingkat emisi kendaraan. Apa bulan Oktober akan naik lagi harga mobil? Ini kemarin sempat naik ya, karena PPNBM ini dikurangi. Tapi setelah itu ada aturan baru lagi, PPNBM diperpanjang sampai bulan Desember tahun 2021. Jadi Daihatsu Rocky yang sempat naik selama 4 atau 5 hari kemarin turun lagi ke harga awal. Nah, untuk PPNBM akibat tingkat emisi kendaraan itu nanti saya buat videonya, saya bikin kontennya lagi, karena setiap kali ada perkembangan terbaru, ada harga terbaru, penambahan spesifikasi terbaru di seluruh unit Daihatsu, selalu saya bagikan untuk Anda semua ya. Chandra Kirana, nggak ada kerasa getar kah pada setirnya mesin 3 silinder ya? Anda bisa lihat ini ya. Ini kalau mau bilang tidak ada getar, ini pasti ada, cuman getarannya minim ya. Ini Anda bisa lihat kondisi mobil ini saya hidupkan, dan Anda bisa lihat getarannya seperti apa ya. Oke, next dari Wahyu Her, top speed kira-kira kalau Rocky 12 di berapa ya? Kalau yang 1000 turbo rata-rata lihat tes dapat di 180 km. Yang 12 bisa di 160-an dengan stabil aja. Mending yang 12 dari sisi harga. Tapi lebih ke yang 1000 cc turbo sih. Kalau buat efisiensi menurut saya pasti lebih irit dan dengan cc yang lebih rendah. Oke, kalau untuk top speed ya, yang saya tes secara langsung 150 km per jam itu di jalan antara Balikpapan ke Sepaku. Pas di kilo 30-an itu ada jalan lurus, jalan lebar juga,
pas waktu itu kendaraan sepi, saya sempat tes itu di 130 km tidak goyang. Nanti dia terasa goyangannya itu di 140 km ke atas. Karena wajar aja jalan di situ bergelombang ya. Yang saya tes baru sampai 150 km per jam. Saya rasa sih itu masih bisa nambah kecepatannya. Cuman saya takut ya. Yang kedua juga saya takut melanggar undang-undang lalu lintas di jalan raya, tidak boleh melebihi kecepatan maksimal. Kalau di tol mungkin suatu saat nanti saya akan tes ya. Mana tahu bisa sampai 200 km per jam. Karena 150 km per jam itu saya tidak berani tambah lagi top speednya, karena itu di jalan umum walaupun sepi dan jalan lebar itu tidak boleh saya lakukan karena itu melanggar undang-undang lalu lintas ya. Oke, kita hidup di negara jadi kita harus taati undang-undang. Oke. Next, untuk pertanyaan dari William Tir tadi, Pak Yanes, kalau dibanding 1000 cc turbo paling terasa perbedaannya di mana saat berkendara? Kalau untuk 1000 cc turbo ya, saya sudah coba 1000 cc turbo dengan 1200. Itu kalau kapasitas bahan bakar yang saya coba kemarin di video saya yang akan saya muat link di atas, itu 1000 cc turbo manual. Untuk yang 1200 cc saya belum coba ya. Dan diperkirakan pasti beda-beda tipis dengan 1000 cc turbo. Jadi nanti Anda ikutin terus video saya setiap kali ada perkembangan terbaru, dan itu pasti akan saya coba. Pas saya antar unit ke konsumen ya, saya akan coba itu. Karena kadang-kadang konsumen selalu ingin mobil dia terima bersih di rumah. Nah, jadi ketika saya menghantar unit pesanan konsumen sampai di rumah konsumen, disitulah momen saya buat konten dan saya akan tes berapa pemakaian BBM. Kita bisa lihat di range yang ada di meter cluster ini, tetapi kita juga harus tes secara manual. Nah, orang kadang-kadang berpikir ini bisa salah. Nah, kalau ini Anda berasumsi bisa salah, saya tes kemarin seperti saya tes dari perjalanan Sepaku menuju ke Longkali kemarin. Jadi pada waktu saya ngetesnya itu, saya sampai di pom bensin, tripnya saya nolkan. Waktu trip saya nolkan, saya isi full ya, sampai tumpah. Nah, nanti setelah di pom bensin berikutnya, saya lihat berapa jarak tempuh yang saya tempuh dan berapa liter yang terisi. Nah, disitulah saya bagi. Misalnya yang terisi 8 liter, jarak tempuh yang ditempuh adalah 200 km, itulah yang saya bagi 8 liter, itulah jarak tempuh per 1 liter. Nanti Anda sabar, nanti di video berikutnya ketika saya mengantar unit pesanan konsumen langsung ke rumah konsumen, saya akan tes di situ. Oke, next dari AR Creation, konsumsi bahan bakarnya bagaimana Bang? By the way, saya dari Samarinda ada rencana mau ambil Rocky 12. Untuk konsumsi bahan bakar silahkan Anda klik link di atas ini. Saya sudah tes konsumsi bahan bakarnya pada waktu saya melakukan perjalanan test drive dari Sepaku menuju ke Longkali. Anda bisa lihat di situ ya. Itu untuk kecepatan tinggi dengan posisi AC terpasang full sampai ke tempat tujuan, jarak tempuhnya adalah 1 liter berbanding 17,3 km. Kemungkinan kalau dibawa santai dan AC kadang-kadang dimatiin, itu bisa tembus sampai 1:20 km per liter. Oke? Iya. Dari Ardi Wibowo, kalau menurut Pak James lebih bagus Daihatsu Rocky X CVT atau 12 atau Sirion AT. Nah, kalau masalah Rocky X CVT dan 1200 cc manual ataupun 1000 cc turbo CVT dengan Sirion AT tergantung selera masing-masing ya. Kalau menurut saya lebih memilih ambil Rocky tipe 1000 cc turbo yang CVT. Tergantung, kalau Anda tidak ingin balap-balapan ya Anda cukup ambil yang 1200 cc non turbo. Entah itu CVT atau manual itu sudah sama, karena teknologi mesin itu mesin yang terbaru, bukan mesin yang ada pada Ayla atau Sigra dipindah ke Rocky, tapi itu teknologi terbaru. Dan sekarang sudah mulai banyak yang pesan dan sudah banyak di jalanan. Anda bisa lihat sendiri, mungkin di kota Anda di Samarinda sudah banyak Daihatsu Rocky yang berkeliaran di jalanan ya. Oke, terima kasih kepada Ardi Wibowo yang sudah bertanya. Ya, next, Dedi Vivo Rocky 12 nggak ada tipe R ya, manual. Untuk Rocky 12 itu tipe M sama tipe X. Jadi tipe M itu ada perbedaan dengan tipe X. Anda bisa lihat di video saya yang akan saya muat di link di atas.
Dan untuk tipe 1200 cc yang tipe M itu paling standar, ada CVT, ada manual. Dan untuk tipe X itu ada yang CVT juga, ada manual. Tapi perbedaannya di meter cluster itu, kalau di X sudah menggunakan digital full, sedangkan di tipe M masih menggunakan analog sebagian ya. Oke, next. Mia Dewi, Pak, katanya teman mesin 3 silinder cepat panas, nggak bisa buat jalan jauh, maksimal 3 jam. Itu kata teman. Nah, itulah terjadi hoax di Indonesia seperti itu. Tapi hoax itu biasanya terjadi di dunia politik, di dunia usaha, dunia bisnis. Tapi sekarang sudah merambah di dunia otomotif. Untuk Mia Dewi, kadang-kadang kita mendengar komentar dari teman-teman yang belum pernah menggunakan Daihatsu Rocky. Dia belum punya mobil Daihatsu Rocky, dia hanya dengar dari orang lain yang menyampaikan. Nah, orang lain ini menyampaikan salah ke teman Anda, dan Anda mendengar teman Anda itu menyampaikan ke Anda, dan akhirnya Anda bagikan lagi penyampaian dari teman Anda itu ke orang lain, ke teman-teman Anda. Apalagi Anda bisa share sampai di media sosial, dan menyebabkan kesalahan itu sudah terbawa-bawa ya. Akhirnya begitu kesalahan terbawa-bawa, produk kami ini image-nya jatuh ya, karena kesalahan yang Anda ini. Tapi tidak apa-apa, Anda bertanya seperti ini sudah membantu saya juga, dan saya bisa jawab. Kalau kan Anda bilang 3 silinder cepat panas, itu tidak cepat panas, karena sudah dicoba. Saya sudah coba langsung dari Balikpapan ke Sepaku, dan dari Sepaku sampai di Long Ikis dengan jarak hampir 200 km non-stop kita jalan, tidak ada panas. Kalau itu memang panas, itu sudah overheat, mobil ini sudah rusak ya, dan pasti konsumen itu tidak percaya lagi dengan kami. Buktinya banyak konsumen yang sudah pesan di kami, dan sudah banyak mobil yang ada di jalan sana. Oke. Next, fokus job, komentar, irit BBM, irit pajak, irit perawatan. Terima kasih atas komentar Anda. Anda berkomentar ini di Daihatsu Sigra ya. Sami Saku, sudah ada pilihan bahasa Indonesia, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia saja supaya jangan ribet? Nah, ini untuk pilihan bahasa ini sudah ada ya, tergantung selera Anda. Kalau saya pribadi, kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena saya memperbiasakan untuk membaca bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Bahkan saya nonton film, nonton review-review mobil bahasa Inggris, karena saya juga mau memperlancar bahasa Inggris saya, karena bahasa Inggris saya masih terbatas. Kalau dulu pada waktu saya berhubungan dengan konsumen di Balikpapan yang itu, saya sering diajak jalan, diajak ngopi. Nah, disitulah kemampuan berbahasa Inggris saya. Walaupun bahasa Inggris saya masih terbatas, tapi saya mampu beradaptasi dengan mereka. Dan ketika saya salah mengucapkan, mereka maklum karena itu bukan bahasa saya. Nah, sekarang saya sudah jarang bergaul dengan bule-bule, dan bahasa Inggris saya otomatis berkurang ya, karena bahasa Inggris itu kan dipraktekkan baru kita bisa ya. Oke. Timbangan IPC berkomentar, untuk Rocky Matic DP 80 juta angsuran berapa bos? Silahkan Anda bisa kirim nomor WA di 0812 577 57738. Saya akan balas kepada Anda. Untuk angsuran itu bisa berubah ya, karena bunga bisa naik bisa turun. Begitu juga dengan diskon itu bisa naik bisa turun. Jadi untuk harga angsuran bisa terjadi perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi tidak usah khawatir, karena setiap kali ada perubahan terbaru, ada perubahan harga, diskon, spesifikasi, selalu saya bagikan kepada Anda lewat channel YouTube saya ini. Oke. Next, RT Channel. Cara reset tripnya bagaimana, Bang? Oke, saya mau jelaskan cara reset tripnya. Itu ada tombol trip di sini, gampang, tinggal Anda pencet lama tripnya, dan itu tripnya akan menjadi 0 kembali ya. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya, terutama video-video yang pada waktu saya tes bahan bakar untuk Daihatsu Rocky. Ya, next, kapan ya bisa keluar lagi Daihatsu Rocky 4x4 model dulu? Untuk Daihatsu Rocky 4x4 model dulu belum ada info. Ya, semoga itu bisa keluar. Kayaknya keren ya kalau keluar Daihatsu Rocky zaman dulu. Jadi yang Rocky yang zaman dulu itu keluar baru lagi seperti Jimny Katana. Ya, kemungkinan itu lebih keren ya. Karena untuk dipakai di kota Rocky seperti ini, dan untuk Rocky zaman dulu yang akan keluar baru dipakai di hutan, begitu ya kira-kira. Ya, mudah-mudahan itu bisa keluar lagi. Saya juga berharap semoga Rocky yang zaman dulu keluar lagi.
sehingga ada Rocky kota, ada Rocky hutan. Oke guys ya. Ya, next Auria Safina. Kok naik harga ya? Auria Safina, lihat video saya yang sebelum ini, itu sempat naik tapi cuma 5 hari karena ada penghapusan PPNBM, tapi sekarang PPNBM sudah diperpanjang lagi sampai bulan Desember tahun 2021. Oke, Thomas Sintering berkomentar dan mau tanya top speed Daihatsu Rocky 12 cc berapa ya? Tunggu video saya selanjutnya. Saya sudah coba top speednya, yang saya lakukan sendiri adalah 150 km per jam, tapi saya belum berani lebih ngebut lagi dari itu, karena kalau kita mau coba secara langsung itu harus dilakukan di sirkuit, tidak boleh kita lakukan di jalan raya ya, atau di tol boleh dengan kondisi jalan tol yang sepi. Kalau kita lakukan di jalan raya, saya buat konten itu di jalan raya, top speednya 200 km per jam dengan kondisi jalan yang ada ya lumayan lah lalu lintas. Nanti video ini viral, saya bisa ditangkap sama polisi, saya bisa dipenjara ya. Kita tidak boleh melanggar undang-undang lalu lintas, karena kita hidup di negara ya, bukan hidup di hutan rimba yang menggunakan hukum rimba. Oke. Iya. Gaul Om mau tanya, kegunaan tombol P atau disebut untuk tombol power yang terletak di setir sebelah kanan di bawah mode itu untuk apa? Itu untuk menambah kecepatan. Tombol power itu untuk menambah kecepatan supaya lebih stabil lagi. Jadi ketika Anda ingin menambah kecepatan supaya perputaran lebih stabil lagi, lebih efisien di saat Anda ditanjakan atau Anda mau nyalip mobil lain, itu tombol P itu bisa Anda pencet. Oke. Ya, next. Ernest Lee, makasih atas kesempatan dapat harga murah PPNBM 0% thanks. Oke, terima kasih. Semoga Anda bisa mencapai cita-cita Anda untuk memiliki Daihatsu Rocky ya. Semoga bisa diskon 20 juta Daihatsu Rocky. Amin. Itu juga yang sales harapkan, supaya cepat laku barang kita, supaya cepat lancar lah ya. Tapi itu kan bukan saya yang atur ya, bukan sales yang atur. Yang atur itu adalah dari manajemen. Kita tidak bisa ngatur, tugas kita hanya melayani Anda. Ketika Anda bertanya, kami jawab. Ketika Anda membutuhkan mobil, kami jawab. Anda minta perincian kredit cash, kami jawab. Karena tugas kami adalah melayani Anda. Anda adalah bos kami, Anda adalah raja. Konsumen adalah raja dan kami adalah pelayan. Oke, yang mau bertanya silahkan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Anda ini. Ini ada juga yang bertanya, yang asa bisa ngerem sendiri kalau mobil depan berhenti. Kalau orang nyebrang bisa ngerem sendiri nggak? Kalau itu saya belum coba. Kalau yang pengereman otomatis ketika mobil di depan berhenti secara otomatis, berhenti mendadak, ngerem mendadak. Sebelum kita ngerem, mobil sudah ngerem duluan ya. Tapi kalau orang nyebrang itu belum pernah terjadi di saya, dan saya nggak berani coba juga. Ini masalahnya nyawa manusia, kita mau coba ngerem akhirnya fatal, bahaya, di penjara juga kita cuman gara-gara itu kan bahaya ya. Oke. Ide yang bagus biar bisa lihat perbandingan dengan yang di range di speedometer. Oh ya, terima kasih. Jadi ketika saya melakukan pengetesan efisiensi bahan bakar, nanti di video berikut saya akan perlihatkan bagaimana yang tertera di meter cluster dengan yang saya tes manual seperti yang saya sebut tadi. Oke. Mairo Panjaitan, lebih irit Agia atau Ayla? Body beda tipis lah, nggak beda-beda banget, tetapi bentuknya keren sih ini mobil. Tenaganya enak nggak? Agia agak loyo sih di RPM 2-3 ribu. Kalau loyo sih tidak. Jadi ketika mobil kecil Anda muat berat, Anda sudah muat penuh manusia di dalam, tambah lagi barang di belakang, mungkin ada yang nambah sampai di atas, ya pasti di tanjakan yang tinggi pasti tidak kuat. Tapi walaupun tidak kuat, di Porsche 1 dia tetap naik kok. Kita sudah coba, dia tetap naik di tanjakan. Tapi untuk Daihatsu Rocky, Anda bisa lihat video-video kami, dan sudah banyak vlogger-vlogger yang tes itu di tanjakan, itu sangat kuat. Nanti berikut saya akan tes sendiri secara pribadi, biar pengalaman yang saya peroleh bisa saya bagikan kepada Anda. Oke. Dan saya yakin kuat itu. Sudah banyak konsumen juga yang bilang bahwa itu kuat.
Terima kasih kepada Anda yang sudah bertanya. Dengan Anda bertanya, Anda sudah mendukung channel kami dan Anda sudah berbagi informasi dengan rekan-rekan Anda, dengan penonton kami di channel ini, dengan konsumen-konsumen kami. Semoga Anda yang bertanya tadi, yang belum memiliki Daihatsu Rocky atau Daihatsu yang lain, semoga suatu saat Anda bisa memiliki Daihatsu, entah itu mobil pickup atau mobil pribadi. Oke, itu doa kami kepada Anda semua, karena ketika Anda mampu beli mobil, berarti kami sukses melakukan penjualan. Oke, itu aja guys. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dan sebelum saya akhiri video ini, kami Daihatsu Serba Mulia Auto, kantor kami untuk di Balikpapan berada di Jalan Maijen Sutoyo, Gunung Malang, Balikpapan. Tepatnya berada di depan pom bensin. Dan untuk di Long Ikis, dealer kami berada di Jalan Negara, berhadapan dengan Bangkal Tintara, samping Indomaret. Dan untuk di Grogot berada di Jalan Otor Sunardi sebelum BRI sebelah kanan. Oke, datanglah di Daihatsu, kunjungilah dealer kami. Dan apabila Anda yang tidak sempat mengunjungi dealer kami, Anda bisa telepon kami di nomor 0812 577 57738, atau Anda bisa DM kami di Instagram. Dan Anda bisa juga komen di kolom komentar yang ada di bawah. Anda bisa telepon langsung lewat saya, dan saya siap melayani Anda, siap berbagi dengan Anda, dan saya selalu mendoakan semoga rezeki selalu melimpah untuk Anda semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment guys. Oke, terima kasih, dadah.